Gitu. Dibanding ketua umum partai. Paham. Nah, Ngomong judi online juga enggak. Iya betul. ya Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judol. Waduh, Partai Mitra Jangan Judol. dibalik-balik. Iya. Partai Mitra Judol. Oke. Karena buat saya aliran dana mau pakai mekanisme apa? Mau audit forensik, keuangan atau apa kan bisa diperiksa. Itu kan harus ada yang menguntungkan Bapak gitu, meskipun nggak Apa? mengalir Bukan. langsung. Mereka sendiri sebenarnya udah mengakui nggak ada satupun yang pernah ngasih duit saja. Oke. Gitu. Baik langsung atau tidak langsung. Iya. Kita langsung saja Mas Fabian, ini kita mendatangkan tokoh paling Dicari. Tokoh paling dicari wartawan. iya dicari wartawan. Paling tidak 3 hari terakhir ini. 3 hari terakhir. Karena nama beliau tersangkut. Wah tersangkut dan netizen nih wah pada komen-komen nih cari kita malah didatengin nih. Dan isu itu dianggap sebagai menyerang harkat dan martabat pribadinya. Yes itu ente kan dan Itu tulisan gue ya. ya kita sudah kedatangan Menteri Koperasi Pak Budi Aristiadi. mantap Pak Selamat Muni. sore Pak. Ya. Sore. Siap. Nah ini apa dulu ini? Oh ini ya langsung nih kita Langsung tanya ini. Gaspol. Nah, langsung gaspol. Publik menaruh kecurigaan pada Pak Muni karena kasus judul ini kan terjadi di Kementerian Komunikasi Informatika zaman masih zamannya Pak Jokowi waktu itu. Dan kemudian kan waktu itu Pak Muni masih di sana. Walaupun waktu dibongkar kasusnya Pak Muni udah jadi Menteri Koperasi di era Pak Prabowo. Nah publik kan ini jadi punya curiga bahwa masa bawah main atas nggak tahu. Padahal kan katanya kalau busuk itu dari kepalanya. Ini menjawab netizen warga masyarakat publik ini gimana Pak Muni? Gini, yang pertama itu pelakunya itu sudah melakukan itu jauh sebelum saya jadi Menkominfo. Oke. Dari bacaan itu kan sudah terjadi praktek itu. Dari dakwaan ya. Dari dakwaan itu sudah terjadi jauh sebelum saya menjadi Menkominfo. Menkominfo. Ketika saya jadi Menkominfo, banyak pihak udah beritahu saya jangan percaya ini di Komdiji karena mereka pemain-pemain pelindung judi online. Sudah di aware tuh. Saya udah di aware oleh beberapa teman. Apa gaya hidupnya, tiap hari bisa keluar, tiap bulan bisa keluar negeri, tiap bulan bisa ganti-ganti mobil mewah gitu. Oke, nggak wajar untuk ukuran pegawai negeri eselon 3, eselon 4 Bisa kayak hidup gitu. bisa mewah. Oke. Nah, karena itu saya lakukan penataan, termasuk gini. Begitu saya jadi Menteri Kominfo, saya diperintah oleh Presiden untuk memberantas judi online. Jadi segala upaya, segala effort saya lakukan, termasuk bagaimana mencari sebanyak mungkin pengetahuan yang bisa saya dapat tentang masalah Judul. Pemberantasan judul ya. Ya, termasuk masalah judulnya ada tempat pemberantasannya. Ya. Nah, akhirnya saya tanya ke tim, berapa satu hari bisa tutup? Cuma 3.000. Saya bilang ini mah kelenger, terlalu lambat. Akhirnya saya cari pihak-pihak yang bisa melakukan takedown dalam jumlah yang masif. Oke. Nah, muncullah nama Adi Kismanto. Adi Kismanto, ya. Yang jadi tersangka juga Ya, ini dia ya. tersangka. Nah, dia punya kemampuan untuk melakukan takedown dengan mesin crawlingnya 50.000 sampai 100.000. Dari yang awalnya 3.000. 50.000 sehari sampai 100.000 Per hari. Oke. Oh, paten barang ini, Pak. Ini bisa nih, ya kan? Nah, waktu itu saya ditanya kan, ini kan dia nggak lulus sarjana segala macam. Ya. Oke, dalam dunia IT dan teknologi digital kemampuan di atas ijazah. Bahkan banyak hacker-hacker hebat nggak lulus kuliah, nggak lulus. Jadi meskipun nggak ada ijazah, kalau skillnya mumpuni. Tapi itu di IT doang ya, Pak? Di Maksudnya kalau dunia IT, politik, karena di dunia IT ini penting. Soal pendidikan formal dunia IT Iya. kemampuan di atas pendidikan Betul. formal. Mau ada ijazah, mau ijazahnya palsu, terserah. Iya kan yang penting iya, itu nggak mungkin tapi penting. ya IT lo ya. IT, oke. Ini IT, oke. Nah, terus saya rekrut dan memang menurut dakwaan ini akan melakukan tindakan pekerjaan yang benar.
Di awalnya. Di awalnya ketika Sampai- direkrut Pak Muni itu. Awalnya. Sampai satu ketika dia mulai tergarap oleh Oleh pemain-pemain lama. Oke. Nah, itu Tergoda ceritanya. lah. Tergoda. Pak, mohon izin. Tergoda imannya, tergoda kayak anak muda. Ya. Ya. Pak, mohon izin saya mau potong di situ dulu. Kenapa ketika sudah di aware bahwa ada orang-orang nggak bener ini nggak langsung disikat, Pak? Oh, kita sikat, kita puter. Si Deden itu waktu saya jadi menteri udah saya puter, udah nggak saya kasih jadi kepala tim lagi. Pengendalian. Karena saya udah curiga, akhirnya diganti ya sama Samsul, Riko gitu loh. Yang ternyata saya pikir orang baik, ya ternyata nggak tahan godaan juga. Kenapa nggak langsung diproses hukum, misalnya? Kenapa? Nggak ada buktinya waktu itu. Oke. Cuman pembicaraan, bukti-bukti gitu. Nggak ada barang buktinya. Cuma dikasih Cuman kasih warning ini bahaya pemain ini gitu loh. Oke. Begitu. Makanya waktu ada pegawai Kominfo yang ditangkap dari 10 orang itu, sebagian besar saya udah nggak aneh. Memang saya udah kasih tahu ini bakalannya ini. pemain-pemainnya waktu di Kominfo. Apa Pak, gaya hidup apa yang Bapak dengar? Bayangin mereka? mobil tiap bulan ganti, tiap bulan keluar negeri gimana? Pegawai eselon 3, eselon 4, apa wajar? Ya, ya. Gitu. Bahkan lebih besar dari gaya hidupnya lebih ngeri daripada menterinya kali ya. Pak Budi Itu ya. salah satu tersangka Pak Nenden, kalau di beritakompas.com dia kalau ada acara di kompleknya itu dia kasih sumbang iPhone, iPad. Ya. Ya. Nah, Pak Budi, aku pengen tanya soal perjalanan perkara ini nih. Ini kan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Polda ya, Metro. 24 tersangka. Tapi Eksus ya. Ekonomi khusus. Tapi waktu itu Pak Budi juga dipanggil saksi oleh Bareskrim Polri. Dan memang tidak ada status yang ditetapkan apapun pada Pak Budi ini. Nah, waktu itu apa aja yang ditanyakan oleh pihak kepolisian sehingga biar ini katakanlah bisa clear ini Pak? Gini, waktu pertama kali ditanya saya datang ke Bareskrim, itu konstruksinya adalah yang pertama diberikan adalah Permen nomor 1 tahun 2023 bulan September tentang pemberantasan judi online yang saya keluarkan sebagai menteri pertama kali. Oke. Jadi konstruksinya itu bahwa secara tertulis regulasinya saya sudah tegaskan itu pemberantasan judi online. Dan itu berkali-kali juga dari Permen, Inmen, termasuk fakta integritas anti judi online, semua saya lakukan selama saya jadi menteri. Oke. Gitu. Jadi konstruksinya itu. Jadi nggak ada sedikit pun niat mens rea untuk melindungi judi online. Ya. Oke. Itu dari regulasinya. Dari lisan, saya sering bertemu hampir semua komunitas ekosistem digital, dari mulai platform Meta, Google dan sebagainya, TikTok. Saya paling sering menghubungi mereka untuk sama-sama serius memberantas judi online. Karena mereka ada iklan-iklan, disisipin iklan. YouTube, segala macam, Google. Kedua, fintech. Ketiga, perbankan. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan ekosistem yang memungkinkan kita judi online, saya paling rajin dan paling sering untuk mengkampanyekan dan juga memerintahkan mereka untuk sama-sama berperang melawan judi online. Tanya saja mereka semua, gitu loh. Nah tiba-tiba dilala dalam kondisi gini, kok saya di framing jadi melindungi judi online. Selama 15 bulan itu bisa ditanya ekosistem, termasuk operator seluler. Begitu kita ada iklan judi aja di SMS, saya langsung teleponin tuh operatornya. Mau Indosat, mau Telkom, saya telepon, kok masih ada bocor, nomornya apa? Gitu loh. Seperti itu. Sampai capek tuh ya mereka. Sampai capek. Jadi kalau ditanya, mereka juga kaget, bingung, kok Pak Menteri. Lorong sampai berapa hal, Telegram aja waktu itu mau diklan, saya mau tutup tuh. Cuman kalau di Kominfo dikasih tahu sama staf, Pak mesti 2 kali peringatan baru yang ketiga tutup. Ya nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Seperti itu. Jadi kita kalau ngomong serius, saya menteri yang paling serius memberantas judi online. Oke. Kampanye, jejak digital, pernyataan, gitu. Tentang judi online bisa dicek itu 15 bulan, bisa di-track. Mana pernah ada kita goyah sedikit pun soal judi online. Judi online. Berarti yang diperiksa oleh Bareskrim itu mengenai kebijakan aturan Ya, termasuk juga tertulis atau termasuk tulisan? juga penjelasan kenapa saya merekrut AK. Itu kan disalah-salahin tuh. Oke. Saya jelasin awal begitu ternyata dengan konstruksi dakwaan ini terbukti AK awalnya bener. Di tengah jalan dia nggak kuat iman. Goyang. Ya. Goyang.
Dia punya sistem untuk bisa lebih masif Lebih lagi masif dalam untuk pembahasan menutup. video. Gitu. Ternyata goyang. Nah, itu proses itu kan sudah lama itu Pak ya. Iya. Dan kemarin dalam surat dakwaan nama Bapak itu disebut di dalam surat dakwaan itu bahwa para tersangka ini ya mengalokasikan uang sebesar 50% dari hasil perlindungan situs judi online itu katanya untuk menteri. Pertanyaan saya nih Pak, Bapak benar terima uang apa enggak? Yuk, gini, tahu aja nggak ada. Oke. Yang pertama tanyanya jangan langsung terima uang dong. Oh iya, Oke. iya. Kalau terima uang pasti enggak, cuman maksudnya pertanyaannya di sistematis. Oke. Ya. Tahu nggak bahwa ada kesepakatan itu? Saya nggak tahu ada kesepakatan itu. Yang kedua, mereka pernah memberitahu nggak bahwa saya dialokasi 50%? Nggak pernah dari mereka menginformasikan ke saya. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Aliran dana. Pasti nggak ada. Orang tahu juga enggak. Kalau ada aliran dana tanpa beritahu, rezeki dari mana itu? Jadi ibaratnya Bapak mau bilang seandainya ini ibaratnya, nih kami ini tersangka nih. Bilang ini nanti kita alokasikan sekian untuk A, sekian untuk B, Ya. sekian untuk Pak Pak Menteri. Menteri. Baru sebatas itu maksudnya. Loh iya. Tapi Kan nggak mau- ada deal-dealan sama Kan Pak mesti Menteri ditanya gitu. ke mereka, Pak Menteri tahu nggak bahwa dia punya alokasi ya 50%? Mesti tanya dong. Kalau saya bilang saya nggak tahu. Itu kesepakatan antara para tersangka. Pak Menteri dikerjain berarti. Iya. Ya beginilah, tapi begitu Ya. kita mikir, ya namanya orang usaha. Artinya jual-jual nama biasa kan. Oh, supaya dia deal Dipercaya, deal. dengan para bandar itu. Iya. Oke. Nah, ini peristiwanya terjadi ketika Pak Budi kemarin lagi berjalan ke Vatikan, tiba-tiba muncul rame. Pak Budi merasa ini sedang dijebak. Nggak dijebak, ini kan lagu lama kaset rusak aja. Nggak merasa sedang dijebak berarti. Pertama kali saya tahu saya cuman ketawa ngakak. Makin nggak masuk akal nih fitnahnya. Karena saya nggak tahu soal 50% itu. Iya. Kalau Mereka, tak, mereka jual namanya Pak Menteri itu. ya pasti. Saya nggak tahu soal bahwa saya ternyata punya. Kan bisa ditanya mereka, pernah nggak mereka nawarin, pernah nggak saya minta. Kan begitu. Ya. Pernah nggak saya minta, mana punya saya 50? Pertanyaan aja mereka. Ya. Pasti enggak. Itu. Oke. Baik langsung ataupun tidak langsung. Baik langsung atau tidak langsung. Nah, itu kan nanti prosesnya akan terjadi dalam persidangan kan, Pak Iya. Budi. Nah, Pak Budi sendiri siap nggak Pak ketika nanti akhirnya Saya ada didatangkan BAP, sumpah. BAP ketika diperiksa Waktu itu di ya. Baris Krim saya Di BAP Baris saya Krim. sumpah. Nah, pertanyaan saya lagi nih. Apakah materi dakwaan itu yang Bapak dialokasikan dapat 50% itu ditanyakan ketika Bapak diperiksa di Baris Krim? Soal janji segala macam ada. Pernah menerima janji itu enggak ada. Tapi tidak spesifik 50%. Enggak ada, Mas. Oh, jadi ini barang dari mana ini Ya, Pak? Kok makanya. tiba-tiba Tapi maksud saya pernah menerima atau janji atau saya bilang enggak pernah. Begitu. Dan ketika muncul nama Bapak di dakwaan tuh Bapak kayak udah memperkirakan bahwa ini akan dimainkan lagi atau kaget posisinya? Gini, saya nggak kaget, saya ketawa. Karena saya bilang, masih aja nih orang hobi nih. Ya kan, framing kita. ini orang ya? Ini orang. Nah, kita catat dulu nih, ini orang nih. Nih orang atau nih orang-orang? Ya, ini orang-orang lah. Ya, oke. Nggak, mereka pikir kita nggak tahu nih siapa-siapa. Udah ketahuan. Tunggu aja waktunya. Udah ketahuan nih siapa yang neken-neken ini, sini siapa. Udah ketahuan semua. Tunggu aja waktunya. Begitu. Ya. Tapi artinya Pak Budi juga siap ketika nanti misalnya diminta keterangan oleh pengadilan ya siap datang. Gini, saya sudah BAP sumpah. Oke. Waktu di Baris Krim. Menurut saya BAP sumpah udah lebih dari cukup. Nggak, kenapa? Pertanyaannya konfrontir aja sama BAP sumpah saya. Keterangan saya. Karena kalau BAP sumpah udah. BAP itu dipakai. Dipakai. Tapi soal aliran dana nih Pak. Ya kita mau menguji soal itu nih. Gimana kita tahunya nih bahwa Bapak memang benar-benar nggak ada aliran dana itu? Suruh mau pakai apa? PPATK bisa dicek. Tanya aja PPATK. Iya kan? Atau pakai apa? Instrumen lain. Ya taruhlah Baris Krim yang Oh, yang cek gitu-gitu. aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau soal aliran dana ya, begitu. Karena buat saya aliran dana mau pakai mekanisme apa? Mau audit forensik, keuangan atau apa kan bisa diperiksa.
Itu kan harus ada yang menguntungkan Bapak gitu, meskipun nggak Apa? mengalir Bukan. langsung. Mereka sendiri sebenarnya udah mengakui nggak ada satupun yang pernah ngasih duit saya. Oke. Gitu. Baik langsung atau tidak langsung. Iya. Gitu loh. Oke. Gimana mau ada aliran dana? Mereka juga nggak ngasih, nggak mau, nggak bilang. Nggak bilang kalau mereka ngasih. Bilang enggak, perintah enggak, Enggak. aliran dana enggak Enggak. gitu ya. Lah terus ini barang dari Muncul kok tiba-tiba muncul. Iya. Berarti artinya gimana ini artinya Pak Iya. Budi? lanjutin Ya. Bang, tadi, Bang. Ini kalau soal fakta hukumnya, buat saya nggak ada masalah. Ini kan dari awal saya udah tahu ini. Saya berasa ini political game. Oh, Political game. Ada dua kata kunci tuh. Ya. Nih orang-orang sama political game. Gimana Mas? Berarti ada dua kata kunci. Ada dua kata Nah, kunci tadi tuh. Ada nih orang-orang, sama. political game. Oke. Artinya kalau ada orang dan political game itu berarti ada orang yang memainkan Mengorkestrasi lah ya. Mengorkestrasi. Nah, pertanyaannya dugaan seorang Budi Ari, apa yang mau Siapa? diorkestrasi? Oh, apa dulu ya? Apa dulu? Oke. Apa yang mau diorkestrasi? Dia mau memframing bahwa judi online ini gembongnya saya. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online. Ini kan jadi terbalik-balik nih. Publik diseminasi, di framing seolah-olah bahwa Budi Ari lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Gitu. Dibanding ketua umum partai Paham. Nah, ngomong judi online juga enggak. Iya betul. ya Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judol. Partai Mitra Jangan Judol. dibalik-balik. Iya, iya. Partai Mitra Judol. Oke, PMJ. Ada nggak partai PMJ? Nggak ada. Oke. Oh, artinya di situ. Iya. Jadi Pak Budi merasa bahwa mau dijadikan seolah kambing hitam bahwa orang-orang yang kena ini di bawah Bapak sebenarnya gitu. Gini, saya pakai ilustrasi begini. Kalau Kapolsek bermasalah, Kapolri tanggung jawab nggak? Enggak dong. Belum Oknum. tentu. Ya. Oke. Oknum. Lah ini eselon 4. Menteri masih ada direktur, dirjen, menteri. Kenapa harus langsung saya? Memang kalau kerja saya langsung perintah mereka. Enggak, dirjen sama direktur. Begitu. Kan ada tata kerja. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi ini yang seolah-olah kita yang memberantas judi online, kita yang dituduh membacking atau gembong judi online, udahlah. Tapi walaupun saya sekarang udah dapat masukan dari banyak pihak, masyarakat udah nggak percaya masyarakat. Bahwa Budi Ari ini melindungi judi online, nggak percaya mereka. Budi Ari ini korban fitnah dari orang-orang yang berkepentingan supaya tertutupi dari tingkah lakunya sebagai penikmat judi online, gitu aja lah. Apa dosa Bapak ya Pak? Sehingga Makanya, Bapak padahal kan saya mau cuma menjalankan tugas presiden untuk memberantas judi online. Iya. Tugasnya jelas, berantas judi online. Iya Pak, setuju Pak. Ini rakyat susah, rakyat ditipu dengan judi online. Makanya judi online adalah penipuan. Dulu pencapaian Bapak ketika Loh. Menkom Digi, apa pencapaian Bapak di pemberantasan judol? Jumlah situs yang kita berantas terbesar dalam sejarah Komdigi. Bisa dilihat. Meskipun itu menjadi cacat gara-gara si orang-orang ini. Nah ya. itu dia, begitu dia laporan 100.000 ditutup, ternyata ada berapa ribu dilindungi, gitu loh. Kon laporannya sur saya, wah udah 100.000 Pak, ternyata ada yang diumpetin, gitu loh. Itu yang bikin kemudian ya Seolah-olah, cacat ya, gitu. enggak. Kalau dari angka saya bisa dicek kok. Ya. Pencapaian saya 15 bulan dalam menutup situs judi online itu hampir sama dengan sejak 2017, hampir 6 tahun. Saya bisa lebih besar dari 6 tahun. Oke. Nah,